Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di seri kedua dari perkuliahan metode numerik. Setelah kemarin kita sudah mempelajari mengenai apa itu metode numerik secara umum, apa perbedaannya dengan metode analitik atau analytical method, maka hari ini kita akan mulai masuk ke pertemuan kedua, yaitu packages and programming. Materi ini sebenarnya kita belum mulai masuk pada pembahasan pokok dari metode numerik. Namun materi ini perlu kita ketahui atau kita pahami dulu sebelum nanti kita masuk ke metode numerik. Kenapa? Karena seperti yang disebutkan kemarin bahwa di dalam penyelesaian suatu fungsi atau permasalahan matematika dengan metode numerik kita akan banyak melibatkan program komputer atau perhitungan dengan komputer atau program komputasi. Nah, karena itu diperlukan kemampuan di dalam menyusun program komputasi atau program komputer yang baik sebelumnya, sehingga ketika nanti kita mempelajari metode numerik dan harus mengimplementasikan perhitungan di komputer, kita dapat menyusun program komputer dengan sebaik-baiknya. Baik, kita mulai belajar kita hari ini, yaitu packages and programming. Yang pertama, ya, kita lihat dulu apakah tujuan dari pertemuan kita kali ini. Jadi ada dua yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama nanti kita akan mempelajari mengenai flowchart, ya. Diharapkan nanti mahasiswa mampu menyebutkan dan memahami fungsi simbol-simbol dalam flowchart. Kemudian yang kedua, mahasiswa juga mampu menyusun flowchart, dan kita nanti juga akan mempelajari mengenai logika pemrograman. Yang pertama, ya ada dua nanti, yaitu sequence dan selection. Nah, kita mulai. Pertama, kita mulai dengan definisi dari program komputer atau computer programs. Computer programs adalah sekumpulan atau himpunan perintah yang mengarahkan komputer untuk menjalankan suatu perintah. Ya, ini hanya definisi, tapi ini perlu kita ketahui di awal. Jadi ketika kita membuat sebuah program komputer, tentunya itu merupakan sebuah kumpulan baris, ya, atau kumpulan perintah yang nantinya kita inginkan komputer melaksanakan perintah-perintah tersebut dan mendapatkan output yang kita inginkan. Terdapat beberapa bahasa pemrograman komputer, namun semuanya membutuhkan perhitungan matematika meskipun dengan skala yang berbeda-beda. Seperti yang mungkin juga sudah kita singgung sedikit kemarin, ya, ada banyak bahasa pemrograman komputer, ada Java, ada Python, ada C++, ada Turbo C, ada Visual Basic yang akan kita gunakan, dan masih banyak bahasa pemrograman yang lainnya. Nah, yang pertama, elemen-elemen computer programs. Ini saya sampaikan dulu, ya, meskipun nanti mungkin akan sedikit membingungkan karena kita belum mulai menyusun program komputernya, tapi ini diketahui dulu supaya nanti insya Allah nanti akan lebih dipahami ketika kita mulai menyusun program komputer. Yang pertama, elemen dari komputer program yang pertama adalah simple information representation. Ya, simple information representation. Jadi elemen program komputer yang pertama itu ada informasi sederhana, di antaranya ada konstanta, ada variabel, dan tipe declaration. Ya, jadi biasanya nanti kalau mulai menyusun program komputer maka akan ada sebuah variabel, ya. Variabel itu seperti sebuah logika, kalau kita analogikan itu seperti sebuah tempat, ya, mangkok yang isinya bisa kita ganti-ganti. Jadi kalau sebuah mangkok itu bisa diisi dengan air, atau kemudian bisa kita tuang airnya, kita ganti dengan minyak, kita tuang bisa kita isi dengan makanan. Nah, seperti itulah variabel. Ya, variabel. Jadi variabel itu nanti adalah sebuah tempat yang digunakan kalau di dalam komputer, maka variabel itu adalah sebuah tempat yang disediakan untuk menyimpan sebuah informasi sederhana. Nah, variabel bisa dinamai sebagai sebuah huruf atau sebuah kata.
Jadi informasi yang disimpan, kemudian kita simpannya di mana? Di variabel. Nah, kalau konstanta ini adalah suatu nilai pasti ya, nilai tetap yang tidak berubah dari awal program itu dijalankan hingga akhir. Tapi kalau variabel ini adalah sebuah nilai yang berubah-ubah. Jadi nilainya bisa berubah-ubah. Jadi dia dianalogikan sebagai sebuah wadah atau tempat yang bisa isinya diganti-ganti. Nah, kalau di dalam computer programs, maka isinya adalah informasi. Kemudian tipe declaration. Jadi, setiap konstanta maupun variabel biasanya akan dideklarasikan. Jadi misalnya variabel ini dideklarasikan sebagai apa? Misalnya variabelnya dinamai sebagai A, maka dia akan dideklarasikan as apa. Bisa dideklarasikan apakah dia itu sebagai sebuah bilangan, nanti ada integer, ada float, dan sebagainya. Dia juga dapat dideklarasikan sebagai tulisan atau teks, atau dideklarasikan sebagai gambar atau image. Jadi kalau sebuah variabel sudah dideklarasikan sebagai bilangan, maka semua yang dimasukkan ke dalam variabel, informasi yang masuk ke dalam variabel tersebut dianggap sebagai bilangan. Nah, kalau dia diisi teks, maka tentu akan ditolak. Nah, kalau dia diisi sebagai teks, maka semua informasi yang masuk ke dalam variabel tersebut dianggap sebagai teks, bukan bilangan. Jadi kalau kita masukkan angka 1, maka dia akan dikenali sebagai tulisan 1, bukan bilangan 1. Jadi kalau sebagai teks 1 tambah 1 ya 11 ya, bukan 2. Nah, kalau tidak dideklarasikan sebagai bilangan, 1, A sama dengan 1, B sama dengan 1, A plus B jadinya 2. Nah, kemudian atau image, maka informasinya akan berubah merupakan sebuah gambar. Nah, kita lanjutkan pada yang kedua, yaitu Advanced Information Representation. Jadi, kalau yang sebelumnya adalah Simple Information Representation, yang selanjutnya adalah Advanced, versi lebih kompleksnya. Nah, di sini ada array ya. Array itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut lagi. Tapi array yang dimaksud di sini adalah sebenarnya sebuah tempat ya seperti variabel, namun dia tidak hanya menyimpan satu nilai saja. Kalau variabel dia hanya bisa menyimpan satu nilai. Jadi sebuah mangkok kalau diisi air, kalau kemudian akan diisi minyak, maka airnya akan ditumpahkan. Dia hanya bisa diisi oleh satu hal. Tapi kalau array, dia seperti variabel, bisa menyimpan informasi, tapi dia bisa menyimpan lebih dari satu macam informasi. Jadi di array dia punya banyak tempat. Anggaplah seperti rumah yang memiliki banyak kamar ya. Jadi dia bisa menyimpan lebih dari satu macam informasi. Macamnya satu, apakah teks, maka teks semua, bilangan semua, image semua, tapi dia bisa menyimpan, ada beberapa kamar-kamar yang bisa digunakan untuk menyimpan lebih dari satu informasi atau satu input. Nah, untuk data structures dan records kita lewati dulu. Nah, kemudian elemen komputer yang ketiga yaitu mathematical formula. Jadi di dalamnya nanti ada assignment untuk mengisikan sebuah nilai, ada priority rule, kemudian intrinsic function. Yang keempat akan ada input atau output ya. Jadi sebuah program itu pasti memiliki input ya. Kemudian nanti akan dihitung ya, dilakukan program komputasinya ya sesuai dengan yang kita bikin. Kemudian dari sini akan memberikan sebuah output ya. Output. Jadi ini elemennya pasti ada input dan output. Nah, kemudian yang paling penting yang ingin saya jelaskan di nomor 5, bahwa di dalam pemrograman ya, di dalam pemrograman itu semua perintah itu dapat dikelompokkan menjadi 3 macam ini. Kalau bukan sequence, selection, dan repetition. Jadi semua bentuk perintah itu bisa kita bentuk dalam 3 macam ini. Untuk kemudian kita tuliskan sebagai program komputer. Sequence adalah urutan, selection adalah seleksi ya pemilihan, repetition adalah pengulangan. Nah, ini paham procedural programming.
yang memang procedural programming itu adalah sebuah paham pemrograman yang umum dan sudah sangat banyak digunakan ya, yang sekarang umum digunakan. Memang sekarang sudah muncul sebuah paham pemrograman yang baru, yaitu functional programming. Nah, functional programming itu tidak menggunakan tiga logical representation yang tersebut tadi, tidak menggunakan itu, tapi dia banyak langsung menggunakan fungsi matematika. Jadi tidak menggunakan tiga ini. Tapi kita tidak mempelajari ini, yang kita pelajari adalah yang banyak digunakan secara umum, yaitu procedural programming. Nah, procedural programming itu semua perintahnya dapat kita dapat diwakili oleh tiga bentuk ini, sequence, selection, dan repetition. Inilah nanti yang juga akan kita pelajari ya. Pada pertemuan ini nanti kita akan mempelajari dua dulu, yaitu sequence dan selection. Nah, selanjutnya modular programming itu ada namanya function dan subroutine. Jadi nanti program itu bisa dipecah-pecah menjadi beberapa bagian, beberapa function, sehingga akan memudahkan kita di dalam melakukan debugging atau mencari errornya. Nah, ini adalah sekilas mengenai elemen-elemen computer programs ya. Barangkali masih sulit dipahami karena belum mulai untuk menyusun programnya, tapi pemahaman ini diperlukan dulu, dipahami dulu untuk nanti sebagai bekal untuk nanti kita mempelajari menyusun program komputer lebih lanjut. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita menyusun sebuah program komputer ya. Yang pertama, di dalam menuliskan suatu kode sangat disarankan untuk menuliskan kode secara terorganisir dan terstruktur dengan baik ya. Kemudian dengan kode yang terstruktur dengan baik atau structured programming, maka akan mendatangkan lebih banyak keuntungan. Di antaranya adalah kode dapat lebih mudah dimengerti, mudah dibagikan, lebih efisien, sehingga akan mempermudah proses develop, edit, test, atau debugging. Nah, untuk mendapatkan kode dengan struktur yang baik, maka diperlukan pemahaman yang baik pada logika pemrograman, yaitu sequence, selection, dan repetition. Nah, ini yang nantinya akan kita pelajari selanjutnya. Kalau kalau kita menulis sebuah kode komputer yang terstruktur dengan baik, maka nanti ini akan banyak keuntungannya seperti yang disebutkan pada poin 2. Itu juga akan memudahkan kita saat kita bekerja dengan tim dan harus melakukan pemrograman secara berkelompok. Kalau kita menuliskan programnya itu secara amburadul, maka itu nanti akan menyulitkan oleh tim lain untuk memahaminya. Tapi kalau kita menuliskannya dengan baik, kemudian itu dapat dipresentasikan dengan baik, dapat dipahami tim yang lain dengan baik, maka kita akan lebih mudah melakukan pemrograman itu secara berkelompok. Nah, urutan langkah pengembangan program komputasi. Yang paling pertama, ketika kita menyusun sebuah program komputasi, kita memiliki yang namanya urutan perintah yang kita susun agar nanti urutan perintah yang kita susun, yaitu disebut sebagai algoritma. Algoritma itu adalah urutan perintah yang harus dieksekusi oleh komputer. Nah, jadi kalau kita menyusun sebuah program komputasi, pertama kali kita akan menyusun algoritma. Jadi nanti maksudnya komputer itu harus melakukan perintah apa saja sih supaya dapat memberikan output yang kita harapkan. Jadi pertama komputer harus menghitung ini, kemudian komputer harus menentukan ini, selanjutnya apa dan selanjutnya apa. Jadi kita ingat ya bahwa kita harus ingat bahwa komputer itu adalah sebuah mesin, ya, sebuah mesin hitung yang sebenarnya dia tidak punya kecerdasan atau kemampuan, ya. Jadi dia hanya sebuah mesin yang dapat mengeksekusi sekumpulan perintah. Jadi kalau kita tidak dia itu bekerja sesuai dengan perintah yang diinputkan ke komputer. Nah, jadi yang membuat susunan perintahnya itu adalah manusia, ya. Kalau di dalam metode numerik ini, maka metode numeriknya itu adalah algoritma. Jadi bagaimana cara kita menghitung, menyelesaikan permasalahan matematika dengan metode numerik, nah itu masuk ke dalam algoritma. Nah, selanjutnya agar algoritma ini nanti dapat dilakukan, ya, kita implementasikan di komputer, maka sebelumnya ada beberapa step yang harus kita kerjakan.
Nah, dari algoritma, kemudian kita lanjutkan dengan menyusun flowchart. Nah, ya, flowchart. Flowchart itu apa? Flowchart itu adalah grafis atau representasi visual dari algoritma. Sebagai contoh ya, sebagai contoh saat seorang ahli bangunan ya, mungkin teknik sipil, ketika dia sudah memiliki ide terhadap sebuah bangunan, nah dia sudah memiliki ide, namun sebelum dia membuat bangunan tersebut, maka sebelumnya dia akan membuat sebuah gambar dari bangunan yang sudah ada di pikirannya dia ya. Jadi dia akan mulai membuat sketch, membuat dena, membuat sketch dari bangunannya, membuat gambar-gambar dari nanti kira-kira arsitektur dari pembangunan itu seperti apa. Nah, itu adalah pseudocode ya, seperti itulah seperti itulah flowchart. Jadi dengan flowchart itu ada sebuah bentuk grafis atau representasi visual dari algoritma, sehingga nanti kita dapat mengevaluasi algoritmanya lebih mudah. Oh, sudah betul apa belum? Kira-kira nanti kalau dijalankan, urutan perintahnya sudah dapat dieksekusi dengan baik atau belum. Ini juga nanti akan memudahkan kita saat kita bekerja dengan tim, akan memudahkan kita dalam mengkomunikasikan algoritma yang kita susun. Nah, selanjutnya adalah setelah dari flowchart, maka flowchart itu dari algoritma ya, kemudian dijadikan sebuah flowchart. Nah, dari flowchart tersebut, maka akan disusun pseudocode. Nah, pseudocode itu apa? Pseudocode adalah versi sederhana dari langkah-langkah algoritma dengan struktur bahasa mesin. Ya, namun jadi versi sederhana dari langkah-langkah algoritma, strukturnya menggunakan bahasa mesin, namun bahasanya lebih dekat ke manusia. Jadi masih lebih dekat dengan bahasa manusia, tapi sudah kita urutkan sesuai dengan bahasa mesin. Nah, itu namanya pseudocode. Ini merupakan sebuah jembatan yang nantinya sebelum kita masuk ke dalam tahap implementasi atau menuliskan program yang kita algoritma kita menjadi sebuah program komputasi. Jadi ini sebuah jembatan dari flowchart ke implementasi. Jembatan dari flowchart ke implementasi dapat kita lakukan, kita bisa menyusun sebuah pseudocode. Nah, terakhir setelah pseudocode, jadi kita sudah punya susunan perintah yang sesuai dengan struktur bahasa mesin, hanya saja bahasanya lebih dekat ke manusia. Kemudian pseudocode ini kita terjemahkan menjadi bahasa di tahap implementasi, maka pseudocode tadi kita terjemahkan ke dalam bahasa yang dipahami oleh mesin. Nah, ternyata dari sini nanti bisa ditentukan diinginkan dalam bahasa apa. Apakah dengan Python, maka kita translatekan pseudocode itu ke bahasa Python. Apakah dengan C, ataukah dengan Java, ataukah MATLAB, ataukah Visual Basic. Nah, di sini nanti kita terjemahkan ya. Jadi dari pseudocode ini nanti diterjemahkan terserah mau ke bahasa apa sesuai dengan kebutuhan implementasi yang direncanakan. Nah, ini adalah urutan langkah pengembangan program komputasi. Apakah pengembangan program komputasi selalu menggunakan 4 langkah ini? Ini adalah versi ideal. Tentunya tidak ya. Jadi kadang kalau orang sudah terbiasa menyusun program komputasi, maka dia bisa saja lompat ya dari algoritma langsung ke implementasi. Atau kadang dia dari algoritma supaya lebih jelas dia menyusun flowchart, kemudian lanjut ke implementasi. Kalau memang dia sudah terbiasa di dalam menyusun program komputasi. Tapi yang pasti selalu ada adalah penyusunan algoritma dan tahap implementasi. Kalau dua tahapan ini, kadang ada orang yang kalau sudah terbiasa maka dia akan melewatinya, namun dalam posisi kita yang masih belajar di dalam menyusun program komputasi, maka nanti kita belajarnya akan mengikuti 4 tahapan ini secara perlahan-lahan. Harapannya dengan melakukan 4 tahapan ini nanti kita lebih mudah memahami bagaimana menyusun program komputasi ya, karena masih awalan semuanya kita lakukan. Nah, sekarang kita akan berkenalan satu persatu. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa dari algoritma dilanjutkan pada flowchart. Nah, algoritma itu merupakan nanti adalah urutan perintah yang akan kita pelajari pada metode numeriknya. Nah, sekarang kita nanti ya, metode numeriknya masih nanti. Maka kita mulai pembahasan kita dari flowchart.
Flowchart seperti yang sudah saya singgung sedikit tadi, bahwa flowchart adalah grafis atau representasi visual dari sekumpulan urutan perintah atau algoritma ya. Nah, nanti bentuknya itu terdiri blok dan panah, di mana masing-masing mewakili sebuah instruksi tertentu di dalam algoritma. Meskipun penggunaan flowchart tidak selalu diperlukan, namun flowchart dapat mempermudah dalam proses perencanaan atau dalam mengkomunikasikan logika atau alur program kepada orang lain, terutama pada beberapa algoritma yang kompleks. Flowchart sangat memudahkan dalam menvisualkan algoritma tersebut. Nah, nanti sebagai jembatan dari flowchart menjadi kode komputer nanti dapat disusun sebuah kode like statement atau disebut sebagai pseudocode. Nah, berikut adalah elemen-elemen dari flowchart. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elemen dari flowchart. Jadi, flowchart dapat diwakili oleh 8 elemen ini. Seperti yang dapat dilihat ya, ada terminal yang bentuknya seperti ini adalah terminal untuk merepresentasikan mulai atau akhir, awal atau akhir dari sebuah program. Kemudian ada garis panah, ini atau namanya flow lines, ini merepresentasikan aliran urutan perintah. Proses itu diwakili oleh ini ya persegi panjang untuk merepresentasikan perhitungan atau manipulasi data. Kemudian di sini ada data, ini merepresentasikan input atau output, dan selanjutnya dan selanjutnya. Insya Allah ini dapat dibaca sendiri dan tidak perlu dihafal, karena nanti ketika kita mulai menyusun flowchart, maka akan kita bisa melihat catatan ini lagi dan nanti akan hafal dengan sendirinya. Nah, setelah kita mengenal elemen-elemen dari flowchart, maka kita lanjutkan pada logical representation. Seperti yang sebelumnya sudah kita sebutkan tadi, bahwa ada 3 macam logical representation, dan ini juga harus dipahami supaya kita dapat menyusun program komputer dengan baik, yaitu ada sequence, ada selection, dan repetition. Untuk yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah pada sequence dan selection. Nah, sequence ya, itu maksudnya adalah kode komputer harus ditulis secara terurut. Komputer merupakan mesin hitung yang hanya dapat menjalankan satu perintah pada satu waktu. Sehingga kode komputer harus dituliskan secara terurut dari satu perintah awal ke perintah-perintah selanjutnya. Nah, jadi seperti yang sudah juga tadi saya sebutkan, bahwa komputer ini adalah sebenarnya sebuah mesin yang dapat melakukan perintah-perintah secara terurut. Jadi dia tidak punya kecerdasan atau kemampuan untuk memutuskan sesuatu tanpa adanya input atau algoritma yang dituliskan oleh manusia ke dalam komputer tersebut. Nah, komputer itu akan mengeksekusi program itu secara terurut dari apa yang ditulis pada baris paling atas, dilanjutkan pada baris selanjutnya, dan dilanjutkan pada baris selanjutnya. Ya, jadi kita kalau ngomong dengan komputer, itu perintahnya harus diurutkan. Misalnya, kalau saya menyuruh perintah terurut, contohnya misalnya saya menyuruh kalian untuk ke BAK untuk mengambil form absensi. Maka saya akan mengatakan, silahkan berjalan ke BAK, kemudian ketok pintunya, ucapkan salam, masuk, temui ibu atau bapak ini dan sampaikan saya ingin mengambil form absensi. Setelah itu keluar dari BAK dan berjalan kembali ke saya. Nah, itu contoh pesan yang terurut. Kalau kita tidak bisa menyampaikan ke komputer seperti hanya manusia, hanya pendek mengatakan, silahkan ke BAK ya, ambil form absensi. Atau silakan ke BAK mengambil form absensi, kalau sudah nanti kembali ke saya.
Nah, tapi kita berbicara itu terurut dari satu perintah ke perintah yang lain, kita sampaikan secara terurut. Contoh lainnya, di dalam menyusun program komputer secara terurut, contoh lainnya kita tidak dapat menuliskan memberikan perintah kepada komputer itu secara terbalik. Jadi contohnya misalnya kita memberikan perintah tolong kamu jalan ke sana, tapi sebelumnya silahkan mampir ke situ dulu. Nah, itu terbalik ya. Kalau komputer tidak bisa seperti itu. Jadi kita tetap menyampaikan silakan mampir ke situ, kemudian silakan jalan ke sana. Jadi kita menyampaikan perintah itu secara terurut, mana yang harus dieksekusi terlebih dahulu, kita tuliskan di baris paling atas atau baris pertama, langkah selanjutnya kita tulis di baris kedua dan selanjutnya, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Nah, itu adalah sequence ya. Jadi yang perlu diingat juga bahwa hanya satu perintah pada satu waktu. Jadi kita nggak bisa seperti ngomong ke temannya atau kita berbicara ke sesama manusia, bisa memberikan perintah panjang dalam satu waktu kita seperti seorang manusia ya, bisa mengetik di komputer sambil berbicara, sambil pikirannya mikirkan yang lainnya. Kalau komputer tidak bisa seperti itu. Kalau kita menuliskan perintah secara terurut dan satu perintah pada satu waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah selection. Selection memungkinkan kita untuk melakukan pemisahan aliran program ke dalam beberapa cabang sesuai dengan jumlah output yang ditentukan. Jadi dengan selection nanti kita dapat memberikan membuat komputer itu mampu ada beberapa output yang harus yang ada beberapa tipe macam output. Nah, kalau nanti inputnya seperti ini, maka outputnya begini. Kalau inputnya begini, maka nanti outputnya begini. Nah, supaya komputer mampu mengeksekusi yang demikian itu, dia harus memilih manakah output yang harus dia tempuh, maka nanti ada yang namanya selection. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari lebih detail ya mengenai sequence dan selection, bagaimana menyusun flowchart-nya, bagaimana menyusun pseudocode-nya. Namun sepertinya video ini saya rasa sudah cukup panjang ya. Jadi waktu kita sudah habis sehingga akan saya stop dulu dan penjelasannya akan diberikan pada video yang selanjutnya. Terima kasih.